Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan maghrib ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita itu menghindar atau keluar dari suatu ekosistem yang tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah. Atau bahkan sebaliknya, ekosistem itu menjerumus kita atau mengajak-ngajak kita, menarik-narik kita untuk masyarakat kepada Allah. Saya akan mulai dari cerita dahulu ya. Mungkin masih banyak yang hanya mengira-ngira gitu ya. Seperti apa sebetulnya ekosistem di dalam penegakan hukum di negeri ini gitu ya. Ini kejadian tahun 2000 atau 2001 begitulah. Jadi coba bayangkan itu. Saya punya klien yang menantunya itu sahabat dekat dengan Ustadz Z. Jadi dia itu punya tanah, sudah resmi menjadi milik dia, bahkan sudah menang dari pengadilan, sudah eksekusi. Kemudian ketika dia sudah jual ke suatu kampus, ketika akan dibangun oleh kampus itu, diserbu oleh preman. Preman itu yang awalnya adalah si penjual tanah tersebut kepada mertua sahabatnya Pak Ustadz Z tadi itu. Nah, mertuanya tadi itu kemudian jadi klien saya, Pak Ali Harharah, Allahu yarham. Saya urus, saya semuanya lengkap, karena udah nggak ada salah apa-apa, itu pasti menang terus. Tapi kemudian dia jadi tersangka, coba bayangkan. Dia jadi tersangka, padahal dia itu beli secara sah, kemudian si penjual itu naikin harga secara nggak karu-karuan, maunya sendiri, padahal sudah dibayar sebagian, terus kemudian penjual ini pula yang gugat, bukan dia yang gugat. Lantas kemudian dia jadi tersangka, saya urusi, saya kirim surat kemana-mana. Saya minta kalau dia memang bersalah, segera limpahkan ke pengadilan. Kalau tidak, segera hentikan. Permintaan saya hanya itu saja. Sampai kemudian akhirnya nggak tahan, dilimpahkan ke kejaksaan. Ketemulah dengan seorang kepala kejaksaan yang saya kenal ketika jadi jaksa masih di Pekanbaru, di Batam. Waktu itu Batam dengan Pekanbaru masih jadi satu. Ketemu di situ. Nah, saya minta tolong sebagai sahabat, tolonglah hentikan kalau memang Anda yakin ini nggak ada kasus, kan gitu ya. Tapi kalau memang Anda yakin ini ada kasus, segera limpahkan, jangan dilama-lamakan. Karena apa? Ini suatu siksaan batin bagi klien saya. Ya, oke. Apa yang dilakukan kemudian? Ternyata dia memediasi supaya apa? Supaya dia juga dapat bagian. Dia mediasi, ya, antara si orang pelapor ini dengan si tersangka ini. Dia mediasi. Terus akhirnya sudah mulai diujian lah. Jadi si tersangka ini harus masih menambah sekian M gitu ya. Saya sudah enggak itu. Saya berusaha tidak campur di situ. Cuman saya sempat satu kali telepon si Kajari tadi, teman saya waktu di Batam. Bagaimana kasus